Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Paulina dengan NIM L0312211032 dari Program Studi Budidaya Perairan. Baik, langsung saja. Oke. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai rangkuman materi rangkuman materi mata kuliah dasar-dasar pengelolaan perikanan kelas C, mulai dari pekan 1 sampai pekan ke-8. Materi yang pertama adalah pengelolaan sumber daya perikanan. Nah, pengelolaan sumber daya perikanan adalah bentuk upaya dalam mengatur dan mengelola sumber daya ikan di suatu tempat dengan tujuan populasi ikan tersebut tidak mengalami kepunahan dan bisa dimanfaatkan dalam waktu berkepanjangan. Dan kenapa harus populasi? Karena populasi adalah penyusun utama dari ekosistem di suatu wilayah, yang jika karakteristik dari populasi tersebut dapat dipahami dengan baik dan benar, maka pengelolaan sumber daya di suatu daerah dapat berjalan dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah aspek penting. Yang pertama adalah aspek ekologi komunitas ikan. Kedua, aspek-aspek sosial ekonomi daerah yang bersangkutan. Dan terakhir, teknologi yang sehari-hari digunakan oleh nelayan dan pengusaha. Selanjutnya, bentuk pendekatan. Ada 3 pendekatan, yakni yang pertama adalah pendekatan spesies, pendekatan habitat, pendekatan teknologi, dan yang terakhir adalah tujuan. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari. Yang kedua adalah menjaga sumber daya perikanan tetap hidup, berkembang, dan dapat dimanfaatkan secara lestari. Kemudian memelihara dan dapat memperbaiki ekosistem yang sesuai dengan kondisi awal habitat. Selanjutnya adalah materi kedua, yakni dasar-dasar pengelolaan perikanan. Manfaat sumber daya perikanan yang pertama adalah sebagai sumber bahan baku pangan, yang merupakan sumber protein hewani. Yang kedua adalah sumber bahan baku industri dan farmasi, seperti bahan bioaktif yang terkandung dalam biota laut. Yang ketiga adalah sumber plasma nutfah, misalnya saja sebagai bahan baku rekayasa genetik. Kemudian ancaman terhadap sumber daya yang pertama adalah pemanfaatan yang berlebih atau overexploitation. Yang kedua adalah penggunaan teknik dan peralatan penangkap ikan yang merusak lingkungan. Ketiga, perubahan dan degradasi fisik habitat. Dan yang keempat adalah pencemaran. Kelima, introduksi spesies asing invasif. Keenam, konversi kawasan lindung menjadi peruntukan pembangunan lainnya. Ketujuh adalah perubahan iklim global, dan yang terakhir adalah bencana. Selanjutnya adalah faktor penyebab kerusakan sumber daya perikanan. Yang pertama adalah tingkat kepadatan penduduk, kemiskinan, tingkat konsumsi berlebihan, persebaran sumber daya yang tidak merata, kelembagaan, kurangnya pemahaman tentang ekosistem, kegagalan dalam sistem ekonomi, dan kebijakan dalam menilai ekosistem. Oh ya, perlu diketahui juga bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau disingkat dengan WPP RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan,
laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dan perlu diketahui juga bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia di Republik Indonesia di wilayah Makassar itu adalah 713. Yakni algae. Alga adalah kumpulan organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga bahkan dapat dianggap tidak memiliki organ seperti yang dimiliki tumbuhan pada umumnya, yakni seperti akar, batang, daun, dan lain sebagainya. Ada juga karakteristik dari alga sendiri adalah ada yang bersifat uniseluler, juga yang bersifat multiseluler. Terbagi ke dalam dua ukuran, yakni mikroalga dan makroalga. Mikroalga menempati posisi paling dasar dalam rantai makanan. Sebagian besar spesies menghasilkan produk unik, misalnya saja karotenoid, antioksidan, asam lemak, enzim, polimer, peptida, racun, dan sterol. Alga juga merupakan bahan makanan dasar bagi banyak spesies akukultur, ya, terutama bivalvia, sumber lemak omega 3 dalam tubuh ikan. Alga itu merupakan sumber lemak omega 3 yang terkandung dalam ikan, karena ikan ini memakan alga sehingga dalam daging ikan itu terkandung lemak omega 3 yang tinggi. Selanjutnya memberikan vitamin dan asam lemak tak jenuh bagi bivalvia. Bivalvia itu seperti kerang-kerangan, dapat berfotosintesis dan memiliki klorofil. Habitat umumnya ditemukan di perairan tawar dan bahari, baik di dalam kolom air maupun di sedimen. Keanekaragaman hayatinya sangat besar. Diestimasikan terdapat sekitar 200.000 sampai 800.000 jenis yang berasal dari berbagai genera, dan sekitar 50.000 telah berhasil dideskripsi. Kemudian memainkan peran utama dalam siklus nutrisi, yakni dengan mengubah karbon anorganik menjadi molekul organik. Selanjutnya adalah jenis-jenis alga. Yang pertama itu adalah mikroalga. Jenis-jenis mikroalga itu ada Bacillariophyceaceae atau diatom, Chlorophyceae genggam hijau, Chrysophyceae genggam emas, dan Cyanophyceae yang merupakan genggam biru. Ada juga makroalga. Yang pertama adalah alga coklat atau Phaeophyta, alga merah, alga hijau, Glacilaria, Hypnea, Eusema, dan Gigelidium. Dan masih banyak juga yang lainnya yang belum saya sebutkan. Selanjutnya dalam materi keempat, yakni gastropoda. Nah, gastropoda itu berasal dari bahasa Latin yang merupakan bahasa Yunani, yaitu gaster yang artinya perut dan pos yang artinya kaki. Dengan kata lain, gastropoda adalah hewan yang memiliki perut di kaki. Kadang juga disebut univalve karena hanya memiliki satu cangkang, memiliki spesies yang merupakan spesies terbanyak setelah insekta, yakni sebanyak 65.000 sampai 80.000, dan kadang juga disebut siput atau keong, dari kelas moluska yang bisa ditemui di berbagai habitat, yakni di darat, perairan tawar, dan laut, memiliki bentuk cangkang yang sangat beragam dan unik. Tubuh hewan ini dapat dibedakan atas 4 bagian, yaitu kepala, kaki, massa visceral, dan mantel. Ada pula jenis-jenis gastropoda beberapa jenis gastropoda yang saya sebutkan, yakni yang pertama adalah bekicot, siput kebun, siput laut, dan siput air tawar, serta masih banyak lainnya yang belum saya sebutkan. Oh ya, untuk lebih jelasnya mengenai anatomi gastropoda itu, bagian-bagian tubuh gastropoda dapat dilihat pada gambar ini yang merupakan gambar pemaparan yang dipaparkan oleh dosen saya.
Selanjutnya adalah materi kelima, yakni Pelesipoda atau Pelesipoda yang mencakup bivalvia yang terkhusus membahas bivalvia. Nah, penting diketahui bahwa bivalvia itu berasal dari bahasa Latin yaitu bis, yang artinya dua, dan valve, yang artinya daun pintu. Dan sekarang nama yang sering digunakan adalah Pelesipoda yang artinya kaki kapak. Ada juga nama lainnya yaitu Lamellibranchiata, karena hewan ini memiliki insang yang berbentuk lembaran. Oleh karena itu disebut dengan Lamellibranchiata. Habitatnya yakni hidup di laut, terutama di daerah litoral. Beberapa di daerah intertidal dan air tawar, meliputi berbagai jenis kerang, remis, dan kijing. Beberapa hidup pada kedalaman 5.000 meter di bawah laut, dan umumnya ada di dasar perairan yang berlumpur, lempung, dan berpasir. Nah, anatomi bivalvia yang pertama, bentuk tubuhnya itu pipih, dan seluruh tubuh tertutup dua cangkang yang saling terhubung di bagian dorsal. Dua keping cangkang pada bagian dalamnya itu ditautkan oleh sebuah otot eduktor anterior dan sebuah otot eduktor posterior. Di bawah ligamen terdapat gigi atau tonjolan untuk mempererat sambungan dua keping cangkangnya. Memiliki periostrakum, yakni lapisan cangkang paling luar dan menutupi dua lapisan kapur atau lebih di bawahnya. Mantelnya itu berbentuk jaringan yang tipis dan lebar, menutup seluruh tubuh dan terletak di bawah cangkang. Oh ya, ada beberapa spesies bivalvia, di mana jumlah total spesies Pelesipoda bivalvia ini sekitar 9.200, termasuk dalam 1.260 genera dan 106 famili. Kerang air tawar terdiri atas 7 famili, yang terbanyak anggotanya adalah Unionidae dengan 7 spesies. Beberapa di antaranya yang bisa saya sebutkan yakni yang pertama adalah kerang darah, kerang hijau, kerang bulu, tiram bakau, Pilosa arkansasensis, mountains, dan the golden mussel. Oke, berikutnya adalah materi ke-6 yakni cephalopoda. Cephalopoda ini merupakan kelas dari filum molluska yang mencakup semua jenis gurita, cumi-cumi, dan sotong. Jadi gurita, cumi-cumi, dan sotong ini disebut cephalopoda. Namanya diambil dari bahasa Latin cephalus dan poda yang berarti kaki di kepala. Nama ini diambil dari ciri khas hewan ini yang memiliki tentakel di sekitar kepalanya yang berfungsi seperti tungkai atau juga bisa disebut kaki. Struktur tubuh dari cephalopoda ini memiliki ciri khas yakni mempunyai tentakel yang dilengkapi dengan alat pengisap yang terdapat pada kepala yang berguna untuk menangkap mangsa. Juga memiliki mantel yang terletak di bagian punggung atau dorsal yang melekat pada tubuh, sedangkan pada bagian perut atau ventralnya, mantelnya tidak melekat sehingga tubuhnya berbentuk seperti rongga. Nah, ini sistem organ dari cephalopoda sendiri dapat dilihat pada gambar ini yang merupakan pemaparan dari dosen saya. Ada tentakel, mulut, lengan, mata, corong, penghisap, esofagus, kantung tinta, lambung, jantung sistemik, jantung insang, dan ovarium. Ada pula reproduksi dari cephalopoda ini, yakni pada saat perkawinan, hewan jantan menyalurkan sel sperma ke dalam rongga mantel hewan betina dengan menggunakan lengan yang terletak pada bagian ventralnya. Kemudian terjadilah pembuahan. Ovum kemudian akan tumbuh dan berkembang di dalam tubuh hewan betina, kemudian menetas. Setelah telur ini sudah cukup dewasa, kemudian akan keluar dari dalam tubuh dan hidup bebas. Adapun habitat dari cephalopoda ini terdiri dari 700 spesies yang telah diketahui hidup tersebar di lapisan permukaan laut, baik di perairan kutub maupun di perairan tropis. Cephalopoda hidup di mana-mana, di seluruh lautan seperti di dekat pantai di perairan dangkal, jauh dari daratan di lautan terbuka,
bahkan di kedalaman tengah samudra yang gelap, yang merupakan habitat terbesar dari planet ini. Selanjutnya adalah materi ke-7, yakni krustasea. Nah, krustasea merupakan hewan yang bertubuh lunak, baik itu dilapisi cangkang ataupun tidak. Berasal dari kata krusta yang artinya kulit keras atau kerak. Terdapat sekitar 40.000 spesies, meliput jenis udang seperti mantis, udang panaid, kepiting rajungan, dan lobster. Berukuran kurang dari 0,1 mm sampai 60 cm. Bentuk tubuhnya panjang sampai bulat. Sebagian besar hidup di laut, 13% di air tawar, dan 3% di darat. Pada kepala krustasea dewasa berturut-turut dari anterior ke posterior terdapat sepasang antena pertama, yaitu antenulae, sepasang antena kedua, sepasang mandibula yang mengapit mulut atau menutupi bagian ventral mulut, sepasang maksila pertama dan sepasang maksila kedua. Bentuk mandibula pendek dan tebal untuk menggiling dan menggigit. Maksila pertama dan kedua untuk membantu proses makannya. Beberapa jenis udangnya itu udang windu atau Peneus monodon. Udang windu atau Peneus monodon, udang putih, udang api-api, udang sendana, udang krosok, udang pemonodon, udang upe atau merkuiensis. Ada pula fase ini. Nah, fase daur hidup dari udang yang berjenis Peneus merkuiensis yang pertama yaitu Nautilus. Nautilus ini merupakan yang pertama itu dari hidupnya yang pertama dari lahir, yang pertama itu sebagai Nautilus, zoea, misis, poslarva, juwana atau juvenil. Juvenil ini merupakan lebih besar dari larva ya, dari larva. Bisa dibilang dia sudah mendekati dewasa. Dan kemudian juvenil ini beruaya ke lepas pantai, dan setelah dewasa kemudian bertelur di kedalaman sekitar 8.000 meter. Selanjutnya yang terakhir adalah Echinodermata. Nah, penting diketahui bahwa Echinodermata ini menurut dari bahasa Yunani yang artinya kulit berduri atau kelompok hewan yang memiliki duri di kulitnya yang mencakup bintang laut, teripang, dan bulu babi. Dapat juga ditemukan di hampir semua kedalaman laut, yang terdiri dari 7.000 spesies yang masih hidup dan 13.000 spesies yang sudah punah. Ada 6 kelas yang masih hidup sampai sekarang. Yang pertama itu Asteroidea, bintang laut, Centricycloidea, Crinoidea atau lili laut, Echinoidea, bulu babi dan dolar pasir, Holoturoidea, teripang atau mentimun laut, teripang atau ketimun laut ya, teripang atau ketimun laut, Ophiuroidea, bintang ulat, dan bintang getas. Selanjutnya adalah Echinodermata yang meliputi jenis Holoturoidea.
Nah, Holoturia ini disebut juga teripang atau mentimun laut atau gamat yang merupakan di mana gamat ini merupakan istilah yang diberikan untuk hewan invertebrata Holoturia yang dapat dimakan. Tersebar luas di lingkungan laut di seluruh dunia, dari zona pasang surut sampai laut dalam, terutama di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Barat. Ada pula jenis-jenis spesies berdasarkan kelasnya. Yang pertama adalah kelas Cucumaria, kelas Holoturia, kelas Thion, kelas Leptosinapta, kelas Actinopida, Bohardsia argus, dan Personoturia graevel. Beberapa struktur tubuh dari Holoturia atau teripang ini, yang pertama adalah tidak memiliki lengan. Letak mulutnya itu berlawanan dengan arah anus. Ambulakral dan interambulakral areanya terletak secara meridian di sekitar sumbu kutub. Skeletonnya tereduksi menjadi mikroskopik osikel. Bukal podia termodifikasi menjadi tentakel yang terletak di sekitar mulut. Kebanyakan berwarna hitam, coklat, dan hijau pudar. Dan masih banyak struktur lainnya yang hanya bisa saya sebutkan beberapa. Nah, ini anatomi dari Holoturia atau teripang ini dapat dilihat pada gambar ini, yang merupakan pemaparan dari gambar yang dipaparkan oleh dosen saya. Ada oral tentacles, genital orifice, dendroporid, watering canal, test, kan dapat dilihat pada gambar ini secara jelas. Oke, baiklah, demikianlah presentasi pemaparan rangkuman materi dari saya. Jika ada banyak kesalahan, mohon untuk dimaklumi. Dan jika ada informasi yang kurang atau mungkin menurutnya kurang tepat, mungkin bisa diperbaiki. Baiklah, saya Putri Paulina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.